Pada saat ini kita akan membahas mengenai metode pengalokasikan biaya menggunakan Activity Based Costing. Jadi definisi ABC adalah sistem pembiayaan yang mengalokasikan biaya tidak langsung atau factory overhead ke masing-masing produk berdasarkan banyaknya cost driver yang digunakan pada suatu aktivitas. Jadi saya menggarisbawahi biaya tidak langsung atau factory overhead karena memang penggunaan activity based costing ini tidak digunakan untuk mengalokasikan direct material dan direct labor. Saya ulangi sekali lagi, kalau activity based costing ini tidak digunakan untuk mengalokasikan direct material dengan direct labor. Dia hanya digunakan untuk pengalokasian biaya tidak langsung atau factory overhead, dan dialokasikan berdasarkan cost driver yang digunakannya. Jadi mengapa kira-kira kita mengalokasikan biaya tidak langsung ini menggunakan activity based costing? Yaitu karena penggunaan teknologi sekarang sudah semakin meningkat untuk melakukan produksi, sehingga biaya direct labor itu sudah tergantikan dengan biaya factory overhead ini. Dan yang kedua adalah bahwa metode tradisional atau single rate tidak mampu menelusuri biaya FOH secara akurat ke masing-masing aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. Jadi cost driver ini kita lihat di sini ada 4 level dari cost driver. Level pertama itu adalah unit level, level kedua adalah batch, 3 product level, dan level keempat adalah plant level. Saya harap kita benar-benar menguasai mengenai konsep dari cost driver ini, karena ini sangat penting dalam pembahasan kita selanjutnya. Cost driver ini adalah sesuatu unsur yang mengendalikan biaya tersebut. Jadi biaya itu banyak atau sedikit itu ditentukan oleh level dari cost driver ini. Jadi kita coba lihat dulu masing-masing unit level. Jadi yang pertama unit level. Jadi unit level cost driver ini adalah biaya yang akan meningkat seiring dengan bertambahnya unit yang diproduksi. Jadi unit level ini adalah biaya untuk memproduksi satu bungkus Indomie ini. Contohnya biaya untuk memproduksi satu bungkus Indomie ini adalah mungkin biaya untuk membuat bungkus Indominya, atau biaya untuk membuat bumbu dari Indomie satu bungkus ini, dan biaya mie yang terdapat di dalam Indomie tersebut, yaitu dikatakan dengan biaya direct material, yaitu direct material, material-material yang digunakan secara langsung untuk memproduksi satu unit Indomie. Atau contohnya lagi itu direct labor, yaitu berapa jam yang digunakan oleh produksi untuk menghasilkan satu unit Indomie tersebut. Jadi biaya ini, direct material dengan direct labor ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah Indomie per unit yang dihasilkan. Itu kira-kira yang dimaksud dengan unit level. Dan yang kedua adalah batch level, yaitu biaya untuk memproduksi satu kumpulan Indomie, yaitu satu kardus Indomie. Jadi satu kardus Indomie mungkin bisa berisi 20 atau 40, saya kurang yakin. Yang penting batch level itu adalah biaya yang disebabkan oleh jumlah batch yang diproduksi dan terjual. Jadi biaya batch level ini tidak dipengaruhi oleh jumlah unit yang diproduksi, akan tetapi dipengaruhi oleh jumlah Indomie tersebut yang batch Indomie tersebut yang diproduksi. Sebagai contoh mungkin adalah tepung, ya, karena kita tahu bahwa tepung itu tidak untuk hanya menghasilkan satu bungkus Indomie, tapi untuk menghasilkan beberapa batch Indomie. Dan juga pengaturan mesin, pengaturan waktu produksi atau setup times. Jadi kira-kira pengaturan yaitu gimana lama waktu yang digunakan untuk menyetel mesin tersebut, untuk menyetel mesin agar dapat memproduksi satu jenis dari Indomie tersebut. Dan juga yaitu
pemesanan ya, pemesanan material, karena atau orders ya, karena kita tahu kalau dalam memesan bahan-bahan untuk Indomie, perusahaan tidak memesan hanya untuk menghasilkan satu produk Indomie, tapi untuk menghasilkan satu kumpulan, satu batch dari Indomie tersebut. Itu kira-kira pengertian dari batch level. Dan yang ketiga adalah product level. Product level ini adalah biaya yang muncul untuk memproduksi produk yang berbeda, dan biaya tersebut tidak dipengaruhi oleh jumlah batch level dan jumlah unit level yang diproduksi. Jadi berapa banyak unit yang diproduksi, dan semakin besar batch yang diproduksi tidak mempengaruhi biaya product level. Akan tetapi product level ini yaitu biaya yang mempengaruhi untuk membuat produk model baru, yaitu contohnya di sini dari contohnya di sini dari Indomie, yang Indomie rebus yang model lama ini yang rasa ayam menjadi Indomie dengan rasa kriuk, Indomie goreng. Ini merupakan inovasi, kita lihat sini. Yang lebih baik dilihat. Jadi biaya untuk membuat suatu produk yang baru yang berbeda dari produk lain adalah dinamakan dengan biaya product level. Contoh dari drivernya adalah sini, seperti desain, perubahan desain change, atau jam yang dibutuhkan untuk membuat suatu desain. Dan contoh driver berikutnya adalah training hours. Mungkin ini hours ini seperti kira-kira jam yang dibutuhkan untuk melatih pegawai bagaimana menghasilkan suatu produk yang baru tersebut, yang berbeda dengan produk sebelumnya. Jadi itulah product level, untuk menghasilkan produk yang berbeda. Kita lihat ini berbeda, ini mungkin Indomie rebus kali rasa ayam, desainnya juga sudah berbeda, dan ini adalah Indomie goreng sepertinya rasa kriuk, saya kurang tahu, tapi kelihatan seperti itu. Intinya adalah produk ini berbeda. Dan yang level terakhir adalah plant level. Maksud dari biaya plant level ini adalah biaya yang muncul akibat usaha untuk tetap melakukan produksi di suatu tempat, yaitu seperti biaya sewa atau biaya depresiasi dari pabrik tersebut, atau pajak bumi dan bangunan pabrik tersebut. Jadi contoh dari driver untuk plant level ini adalah luas lantai yang digunakan oleh suatu produk dalam proses produksi. Mungkin dalam bahasa Inggrisnya adalah floor space occupied. So this is adalah yang dinamakan dengan driver dan cost driver yang ada pada proses produksi yang perlu kita pahami untuk melakukan unit level, activity based costing, batch level, dan product level, and last is plant level. Kita coba lihat. Ini mungkin saya hapus saja dulu. Jadi apa yang kita lihat di sini, ini adalah merupakan stage dari bagaimana langkah-langkah dalam melakukan activity based costing. Jadi kita lihat ini adalah expense, resource driver, activity, dan product. Ini product. Hapus lagi. Resource driver ini adalah maksudnya sebentar, maaf saya batuk. Resource driver ini adalah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya ini kepada masing-masing aktivitas yang menggunakan biaya tersebut. Dan activity driver ini adalah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya yang tadi kita sudah alokasikan ke aktivitas, dialokasikan ke produk. Jadi itu perbedaan resource driver dengan activity driver. So kita lihat di sini, ini adalah ini adalah first stage
Ini adalah first stage-nya, dan ini adalah stage kedua dalam activity based costing. So kita perhatikan pada stage pertama ini apa yang dilakukan adalah kita harus menentukan terlebih dahulu biaya-biaya yang terjadi di suatu perusahaan. Itu dapat terjadi seperti biaya pemotongan atau biaya depresiasi, biaya material. Jadi kita kumpulkan biaya-biaya tersebut ke dalam masing-masing cost pool. Kita gabungkan biaya-biaya tersebut, dan yang perlu kita tentukan di stage yang pertama adalah aktivitas-aktivitas apa yang terjadi pada suatu proses produksi tersebut. Lalu kita menghubungkan biaya tersebut dengan aktivitasnya. Jadi kita coba menghubungkannya dulu. Jadi maaf sekali ini. Ya, kita lihat. Saya kasih warna merah mungkin biar lebih bagus. Oh sorry. Ya, itu kita bikin lagi berdasarkan resource driver, dan setelah kita menghubungkan biaya dengan aktivitas, kita ini hubungkan biaya dengan aktivitas mungkin berdasarkan resource driver. Itu mungkin expense 1 ini digunakan oleh aktivitas 1, expense 1 ini juga digunakan oleh aktivitas 2, atau mungkin expense 3 ini digunakan oleh aktivitas 3, atau expense ini terjadi di aktivitas 2. Begini juga dengan expense 2 ini, siapa tahu bisa saja expense 2 ini terjadi di aktivitas 2, terjadi di aktivitas 1, atau terjadi di aktivitas 3. Ini juga bisa terjadi di aktivitas 3, expense 3 juga dapat terjadi di aktivitas 1. Jadi kita menentukan apa yang menjadikan expense ini ke dalam masing-masing aktivitas tersebut. Dan kita membebankan biaya expense ini ke aktivitas masing-masing berdasarkan cost driver, yaitu resource driver ini. Jadi dasar kita untuk mengalokasikan expense ini ke masing-masing aktivitas adalah berdasarkan dari resource driver. You see it, resource driver. Ini resource driver. Jadi kita melihat resource drivernya. Dan untuk stage yang kedua adalah bagaimana mengalokasikan biaya yang sudah dialokasikan pada aktivitas tersebut ke masing-masing produk. Ini adalah stage kedua. Jadi langkah awalnya adalah kita menghubungkan setiap aktivitas dengan produk. Jadi kita lihat dulu ini biaya aktivitasnya seperti apa. Seperti ini. Kita akan mengalokasikan biaya dari aktivitas tersebut berdasarkan dari activity driver tersebut. Jadi kita membebankan biaya yang sudah dibebankan pada masing-masing aktivitas ini berdasarkan activity driver yang digunakan oleh produk-produk tersebut. Seperti mungkin produk 1 menggunakan aktivitas 1, atau produk 2 juga mengikuti aktivitas 1, atau bisa saja produk 2 ini menjalani aktivitas 3 pada saat produksi, dan produk 2 ini juga menjalani aktivitas kedua pada saat produksi. Begitu juga dengan produk 1. Itu juga dengan begitu juga dengan produk 1 ini mengikuti aktivitas 2 pada saat produksi dan mengikuti aktivitas 3 pada produksi. Jadi perlu kita perhatikan bahwa kegiatan itu, pengalokasian biaya aktivitas pada produk-produk ini kita dasarkan pada activity driver yang digunakan oleh produk tersebut pada proses produksi. Jadi kita akan membahas bagaimana contoh soalnya. Saya harapkan Anda mengerti konsep dari activity based costing ini, bagaimana langkahnya itu terdapat 2 stage, di mana stage pertama itu mengalokasikan biaya ke masing-masing aktivitas, dan stage yang kedua itu mengalokasikan
biaya pada aktivitas-aktivitas tersebut ke masing-masing produk menjadi lebih akurat.